Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, Anda mungkin berpikir bagaimana Anda ingin menjadi fund manager, mengelola fund sendiri ataupun mengelola dana kelolaan uang orang. Nah, pertama yang Anda harus siapkan adalah mental Anda sendiri untuk jadi fund manager. Setelah itu, Anda mempersiapkan skill yang Anda bisa andalkan, yang bisa Anda tunjukkan kepada investor yang tentunya yang akan mempercayakan duitnya kepada Anda. Nah, setelah itu, Anda harus berpikir dengan regulasi yang ada, apakah Anda harus memiliki license fund manager. Nah, setelah 3 itu siap, Anda bisa mempromosikan diri Anda sebagai fund manager. Nah, mulai dengan kecil dulu. Duit 1M, 2M, 3M. Tetapi banyak yang saya lihat teman-teman ini baru ngelola duit di bawah 10M sudah bermasalah. Masalahnya masalah yang klasik, masalah yang bodoh-bodoh aja. Kenapa? Tidak dibicarakan di awal pada saat Anda ingin mengelola dana tersebut. Anda harus punya agreement FDA dan non-FDA. Itulah cara kerja fund manager. FDA artinya full discretionary account. Non-FDA adalah non-FDA. Full discretionary account artinya orang menitipkan duit 10M, orang menitipkan duit 100M, menitipkan duit 1 triliun. Terserah fund manajernya mau diputar, mau diinvestasikan di instrumen apa saja. Tapi ingat, harus ada namanya lock up period. Lock up period itu 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Jadi jangan baru kelola 6 bulan, aduh Pak, saya BU, saya perlu uangnya. Sementara posisi lagi nyangkut semua. Akhirnya berdebat, minta di cut loss. Tapi di cut loss kerugiannya ditanggung oleh si yang ngelola dana. Itu kan gila. Nah, kalau saya mengelola dana, oke, lock up periodnya 3-5 tahun. Sebelum waktu lock up period, dia sebelum maturity date, dia minta di eksekusi, dia tanda tangan sendiri, dia yang menanggung kerugiannya sendiri, malah dia kena denda, dia harus bayar dendanya ke saya. Karena yang saya sepakati 5 tahun dengan return sekian, dia harus patuhi. Nah, di sini nggak jelas aturannya. Kenapa orang banyak lari ke Malaysia, Singapura, Hong Kong untuk fund management? Karena Malaysia itu terkenal sebagai Asia Financial Hub. Jadi semua orang mengelola duit di sana. Dan undang-undangnya clear. Anda yang punya duit macam-macam pengen withdraw di luar kesepakatan, Anda yang bayar denda. Contoh beli saham aja lah. Di sini pada saat book building, sebelum book building semua udah pesan saham. Bro, gue pesan 10M ya. Pas hari H-nya, pada saat pra efektif, belinya cuma 1M. Alasannya, sorry ya bro, bini gua nggak setuju. Bini gua mau pakai duit, banyak alasan. Kalau di luar, di Amerika, di Eropa, Anda lakukan itu, sudah janji beli saham 10M,
ternyata hari H Anda beli cuma 1 M, ada aturan yang namanya non-revocable policy, Anda bisa dipidanakan. Jadi aturan-aturan itu jelas, dan Indonesia harus mulai belajar kayak begitu. Jadi kalau mau membenahi pasar modal Indonesia, tidak cukup mendengarkan ya pelaku pasar yang ada. Kadang pelaku pasar yang ada juga nggak ngerti, ya geblek lah, nggak gimana minta pendapat sama orang geblek, ya hasilnya undang-undangnya jadi undang-undang yang nggak benar juga. Direktur-direktur di bursa itu juga belum tentu punya pengalaman. Mereka jadi direktur pun ya karena proses normal yang berlaku jadi direktur, tapi ilmunya nggak ada. Bagaimana mau memperbaiki bursa kalau kita nggak punya ilmunya gitu. Jadi non-revocable policy itu harus ada. Aturan-aturan orang mengelola dana juga harus ada. Kemarin baru lagi masalah dana syariah lah, apa segala macam. Ya, menggunakan jargon-jargon syariah, tapi ya ujung-ujungnya duit orang ya dibawa lari juga. Menggunakan jargon-jargon segregate account, tenang aja, dana Anda di broker itu sudah dalam segregate account. Apa itu segregate account? Itu akun yang terpisah dari akun perusahaan. Nah, ya memang dia terpisah. Pada saat Anda masukin aja, Anda udah terpisah, duit itu udah terpisah dengan Anda. Nah, sedikit lagi dia hilang benar-benar terpisah jauh. Baik MC ataupun brokernya bangkrut. Nah, itu terpisah benaran gitu. Nah, jadi banyak masalah-masalah yang ada di sini. Nah, kemarin juga ada isu masalah banyak yang rugi di kasus-kasus yang kita dengar ini. Nah, karena mengelola, sebenarnya bukan mengelola dana, sebenarnya mengelola ekspektasi, mengelola harapan, mengelola mimpi. Nah, jadi kalau boleh saya bilangnya, mereka sedang membentuk sekte kaya. Semuanya tertegun dengan figur-figur yang menjanjikan profit sampai ratusan persen, tergiur semua. Dan hal itu terjadi setiap tahun, setiap periode, selalu ada. Dari 2005 dulu ada dia bawa lari 7 triliun investasinya, katanya budidaya rumput laut di Jepang. Jauh amat budidaya sampai ke Jepang. Ya, tapi karena dikemas dengan baik, soft sellingnya, marketingnya sangat soft, 7T masuk semua orang. Setelah 7T terkumpul, lari itu. Orangnya tuh mungkin udah bebas, tapi ya duitnya masih ada, ya masih hidup, ya. Oke. Semoga bermanfaat, sukses selalu untuk kita, happy cuan konsisten.